juga membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum, kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang nih, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, saya sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Maus lu. Malkan balik dari luar itu tidak benar berarti, Bang? Itu udah. Gimana sih, Bang? Bapaknya Egy itu saya sangat kecewa. Begitu kasus ini kita pegang, yang pertama saya hubungi adalah bapaknya Egy, baik melalui Instagram maupun melalui WA. Mari kita ketemu. Ini kan anak bapak yang korban. Mari kita bahas. Tidak ada komentar apapun, tidak ada jawaban apapun. Tiba-tiba 4 hari lalu, sesudah lewat dari 3 minggu, tiba-tiba ada utusan dari, katanya dari Bareskrim, yang mengaku utusan dari bapaknya Egy, meminta kita sebagai kuasa hukumnya. Hotman jawab tudingan kerjasama dengan Ibtu Rudiana. Bertemunya Hotman Paris dan Ibtu Rudiana pada satu konferensi pers kemarin dituding sebagai upaya Hotman membantu Ibtu Rudiana. Tapi ternyata inilah jawaban Bang Hotman. Bantahan tim Hotman 911 kuasa hukum Vina. Kuasa hukum Vina tidak pernah bekerja sama dengan Rudiana. Bahkan Hotman juga dari awal menanyakan ada apa dengan Rudiana. Pertama kali Hotman ketemu dengan Rudiana pada saat Hotman melakukan konferensi pers di Cirebon, tiba-tiba Rudiana melalui Putri minta ikut datang ke tempat konferensi pers tersebut, disaksikan oleh seluruh wartawan. Dan pada saat itu malah saya ajak, saya tanya banyak pertanyaan kepada Rudiana, kepada pihak-pihak yang merasa tersakiti. Kalau benar ada bukti, sesuai dengan sidang pra-peradilan, segera bikin laporan polisi. Laporkan Rudiana kepada kepolisian. Ya. Kalau anda bikin dia berhasil, bikin tersangka, maka itu akan memperkuat permohonan PK. Ya. Kalau ada bukti, segera laporkan ke kepolisian atas dugaan penganiayaan tersebut. Kalau benar ada bukti dan kalau anda berhasil membuat Rudiana sebagai tersangka, maka permohonan PK kalian akan semakin kuat. Itulah bukti bahwa kami tidak mendukung Rudiana. Hotman Paris. Aduh, gimana nih, Bang? Lawan kita Hotman Paris nih sekarang. Ya elah, gak usah takut, bro, gak usah khawatir. Hotman Paris itu cuma terkenal doang, cuma menang terkenal doang. Dalam menangani kasus ini tuh nilainya 0, kualitasnya jong. Udah akan saya buktikan nih. Sekarang kan sudah terbagi jelas ya, netizen Indonesia versus Ladusing featuring Hotman Paris. Kalau netizen Indonesia meyakini kalau ini hanyalah kasus laka lantas yang menyebabkan tindakan kezaliman, tindakan ketidakadilan menangkap orang-orang kecil kuli bangunan asal comot. Itu versi netizen Indonesia. Kalau versi Ladusing featuring Hotman Paris meyakini kalau ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa dan ingin tetap mempertahankan 7 terpidana itu dalam penjara karena mereka meyakini mereka lah pelakunya. Sekarang ini kan berkembang pendapat di masyarakat bahwa 7 terpidana, 7 ya, semua terpidana termasuk 7 yang lagi di penjara bukan pelaku. Menurut Bapak? Kalau saya mendasari informasi dari saudara Dik sama Pak, Ya. mana yang melihat pada saat malam minggu
ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, dan saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun, yang dia menyampaikan betul itu motornya dia bukan. Jadi jelas sekarang sudah terbagi dua nih, sudah terbagi dua kutub. Netizen Indonesia versus Ladusing featuring Hotman Paris. Nah, jadi kalau ada netizen Indonesia yang masih meyakini ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa, sebaiknya Anda jangan bersikap munafik. Segera ambil sikap. Anda ingin bersama kami netizen Indonesia mengawal keadilan untuk rakyat kecil, atau kalian ingin bersama Ladusing featuring Hotman Paris? Silahkan dipilih. Jangan ada di antara dua abu-abu. Kalau tetap kalian meyakini ini kasus pembunuh dan pemerkosa, tentukan pilihan kalian itu. Mau ada di mana kalian posisinya, kan begitu. Sejak dari awal, Hotman Paris tidak pernah bersatu atau saling dukung dengan Rudiana. Justru Hotman lah yang berulang-ulang mengatakan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan segera melaporkan, mengambil tindakan hukum terhadap Rudiana. Nah, gimana guys? Ya, walaupun sempat nyenggol Kang Deddy, itu nggak berarti Bang Hotman mendukung Ibtu Rudiana ya. Enggak bang, kami tetap meyakini kasus pembunuhan dan pemerkosa, tapi kami juga tidak meyakini kalau 7 terpidana itu bukan pelakunya. Ya udah, kalau kamu punya keyakinan begitu, jangan pernah mengambil landasan berpikir ataupun landasan menuduh pelakunya itu dari BAP Rudiana ataupun BAP Ladusing. Jangan pernah begitu. Kalau kamu masih landasannya dengan BAP, landasannya dengan 7 terpidana dan 3 DPO, sama aja kalian tuh munafik. Sama aja kalian tuh ada di pihaknya Ladusing. Begitu aja. Ambil aja sikap. Kalau mau cari pelaku, cari pelakunya sendiri. Jangan berlandaskan BAP itu namanya konyol. Begitu ya. Udah, sekarang kita terbagi dua nih. Netizen Indonesia versus Ladusing featuring Hotman Paris. Udah, itu aja. Jangan ada di abu-abu. Kita sudah terbagi dua. Kamu mau bersama kami membela keadilan atau bersama Ladusing? Pilih. Nah, salah satu kalau indikasi kalau bahwasannya Hotman Paris itu zong dalam kasus ini, nol prestasinya, jelek, adalah apa? Kita lihat aja tuh dari konferensi pers. Yang dibahas apa sih? Bahwasannya Eki dibantah kalau dia masih hidup. Kan receh banget bos. Sekelas Hotman Paris, masa nanggepin isu-isu yang di netizen tuh, aduh itu landasannya cuma sekedar konspirasi gitu loh. Jauh dari data, itu hanya cocokologi. Eki masih hidup dan lain sebagainya. Aduh, itu mah permainan bocah. Hotman Paris lo bisa kejebak dalam hal seperti ini. Yang kedua, bahwasanya ini keterlibatan Dai Bahtiar, Jenderal Bintang mantan Kapolri. Ya ampun, itu pun cocokologinya netizen gitu. Orang iseng cuma cocokologi. Wah, ini keterlibatan pejabat. Sekelas Hotman Paris bisa kemakan dengan isu begituan. Ya ampun, itu tandanya kalau mereka tuh zong sebenarnya dalam investigasinya. Aduh, nggak ada. Nih, modalnya Hotman Paris itu apa coba? Dengan tim pengacaranya, cuma jago konferensi pers di depan media, ya kan? Pansos doang, gitu loh. Kalian pernah lihat nggak sih timnya Hotman Paris itu ke Cirebon, turun tangan mencari fakta dan data? Pernah nggak? Nggak pernah. Mereka itu cuma bisanya konversi pers. Dari mana mereka dapat data? Dari film, dari BAP. Kan begitu, dari BAP, kalau nggak dari film. Mana langsung dari korbannya misalkan. Itu nggak ada, mereka cari info di sana. Karena mereka udah nggak senang dengan korban ini, karena meyakini bahwasannya 7 terpidana dia pelakunya. Jadi mereka nggak mau cari data di sana gitu loh. Jadi ya udah, satu-satunya sumber yang mereka dapatkan dari mana? BAP yang dibuat Rudiana, yang dibuat Ladusing, atau dari film. Film dari mana dapatnya? Dari BAP juga. Ya udah, berkutat aja muter-muter di situ ya kan. Nah, jadi netizen nggak usah pesimis. Meskipun yang lawan Hotman Paris, kita punya fakta, punya data. Ada orang-orang yang terjun ke lapangan. Begitu ya.